Nah, teman-teman, inilah keadaan makam Suri ini sekarang. Keadaannya sudah direnovasi, sudah sangat bagus sekali menggunakan keramik. Kalau sebelumnya hanya dan di sini katanya adalah makam yang sebenarnya. Karena makam yang ada di bangunan di atas tersebut adalah hanya merupakan napak tilas. Dan di ujung sana terlihat ada kain warna putih. Nah, itulah makam. Assalamualaikum sahabat YouTube, jumpa lagi di mini vlog hari ini. Hari ini agenda kita adalah saya ingin membawa teman-teman sekalian untuk mengunjungi sebuah makam yang ada di dalam hutan. Makam ini namanya makam Suri. Makam ini kononnya dulu sejarahnya adalah makam seorang ulama yang menyebarkan agama Islam yang ada di Pulau Lombok. Makam ini sebenarnya sudah sering saya kunjungi dengan teman-teman yang ada di sini. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir ini saya dan teman-teman tidak pernah berkunjung ke makam tersebut. Dan dari cerita beberapa kawan, makam ini sudah diperbaiki, terutama pada area makam tersebut yang sudah diperbaharui. Katanya sudah di dinding, sudah dicat, sudah di keramik. Jadi kita pengen melihat keadaan terkini dari makam Suri tersebut. Jadi seperti inilah perjalanan kami, teman-teman. Oh ya, hari ini saya mengunjungi makam ini bersama 4 orang teman, dan 3 orang lainnya sudah berada di depan. Saya tadi sendiri di belakang menyusul belakangan karena harus melakukan beberapa persiapan. Karena sebenarnya saya tidak pernah ada rencana untuk kesini hari ini. Tiba-tiba tadi ada sepupu datang katanya mau berkunjung. Akhirnya saya buru-buru untuk bersiap-siap dan ikut. Dan seperti apa perjalanan kami, teman-teman? Ikuti video ini sampai selesai. Kita jumpa di makam Suri nanti. Arah bebuak betisku datang tene. Berembe Mas Wadi. Ngangkut datang. Kenapa itu? Ya mungkin bagi teman-teman makam di dalam hutan itu mungkin aneh ya. Tapi ya begitulah kenyataannya. Kita lihat nanti ya seperti apa makamnya. Yang konon ceritanya makam tersebut sekarang sudah diperbaiki. Dan kita pengen lihat keadaan terkini dari makam tersebut. Hutan, oh hutan. Harap berapa bulan ya datang tewa di? Enggak lah ini. Paran ku jadi umbau si kok maleang baru nih. Biaya wadi. Barat nambahin. Lupa aku coba botol baru nih. Ampenan, Kota Mataram. Baik teman-teman, kita sudah hampir sampai di makam Suri. Tapi sebelum kita naik, kita mau ambil air dulu di mata air sini. Di bawah ini ada mata air. Sekarang kita turun ambil airnya dulu buat kita minum. Karena sekarang di sini lagi musim kemarau, jadi cuacanya ya panas, tapi udaranya dingin. Hausnya tetap nggak bisa hilang walaupun udara dingin. Turun. Nah, ini dia mata airnya teman-teman. Oh, ada yang nampung pakai terpal. Inilah sumber mata air alami pegunungan.
Airnya di sini cuma netes-netes gitu, tapi nggak pernah bisa mati. Yang kuat itu yang ini yang kuat nampung air. Makanya teman-teman kalau ke hutan jangan nebas ini. Kalau kita di sini nyebutnya tembulak. Ini nyimpen air. Baik teman-teman, kita sudah selesai ngambil airnya dan sekarang kita jalan lagi menuju makam Suri. Nanti teman-teman bisa lihat di sana pemandangannya seperti apa. Karena makam Suri ini tempatnya di atas ketinggian kira-kira 800 meter dari permukaan laut. Jadi ke arah selatan itu terlihat hamparan kota Mataram. Iya, sebentar lagi kita sudah mau sampai di areal makam Suri. Di ujung sana sudah terlihat ada cat berwarna hijau. Itulah makamnya. Nah teman-teman, inilah makam yang kita maksud tadi. Ternyata sekarang makam ini sudah sangat bagus sekali. Dulu keadaan makam ini tidak seperti ini, tidak sebagus ini. Ya, untuk teman-teman ketahui bahwa makam Suri ini juga disebut makam di atas awan karena berada di ketinggian sekitar 800 meter dari permukaan laut. Jadi kalau sore di sini kabut naik, terlihat seperti hamparan kabut, dan di ujung sana adalah hamparan kota Mataram. Ini adalah area di seputar atau di sekitar makam Suri. Bawang. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang nanam bawang. Ini nampaknya yang nanam ini adalah teman-teman yang kesini untuk memperbaiki makam Suri ini ya. Di sini juga masih ada sisa-sisa bekalnya. Berembe wadi. Mantap men. Apa yang mantap? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Pemandangannya bagus. Makamnya sudah direnovasi makin bagus. Bagi kawan-kawan yang mau kesini silakan. Sip. Di sini juga kita tidak hanya sekedar berkunjung ke sebuah makam ya. Tapi di sini juga kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat mempesona. Ini adalah di ujung sana merupakan hamparan atau lanskap kota Mataram yang terlihat dari kejauhan. Baiklah teman-teman, coba sekarang kita lihat bagian dalam dari makam ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah teman-teman, inilah keadaan makam Suri ini sekarang. Keadaannya sudah direnovasi, sudah sangat bagus sekali menggunakan keramik. Kalau sebelumnya hanya semen biasa dan bangunannya tidak sebesar yang sekarang. Teman-teman bisa lihat sekarang keadaan di dalam makam ini sangat rapi, bersih, dan sangat enak sekali untuk kita
atau siapapun yang ingin bermunajat di dalamnya. Sekali lagi saya ingin beritahukan kepada semua teman-teman yang menonton video ini bahwasanya makam ini berada di dalam hutan, di atas pegunungan kira-kira 800 meter dari atas permukaan laut. Jadi udara di sini sangat dingin sekali. Seperti inilah kelihatannya makam ini dari belakang. Ini adalah sebuah tenda kecil yang dibuat oleh para tukang yang mengerjakan bangunan ini. Nah, dan kalau di jalan yang saya lalui ini adalah jalan yang menuju jauh ke dalam hutan. Dan hutan ini sendiri merupakan hutan wilayah Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan hutan Kabupaten Lombok Utara. Jadi kalau kita masuk jauh ke dalam, maka kita akan sampai di wilayah hutan Lombok Utara. Di sini teman-teman bisa lihat ada pakis gajah. Ini adalah bagian belakang dari makam ini. Dan di depan makam itu tadi ada tempat untuk kita duduk-duduk sembari menikmati pemandangan yang ada di area makam ini. Teman-teman, coba sekarang kita telusuri jalan yang ada di sebelah makam ini. Di sini rupanya ada jalan baru yang dibuat oleh para tukang yang mengerjakan bangunan makam ini. Dan di sini katanya adalah makam yang sebenarnya. Karena makam yang ada di bangunan di atas tersebut adalah hanya merupakan napak tilas dari tokoh yang katanya dimakamkan di hutan ini. Dan di ujung sana terlihat ada kain warna putih. Nah, itulah makam yang sebenarnya. Coba kita dekati ya teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah teman-teman, inilah dia areal makam yang sebenarnya, tempat ulama tersebut dimakamkan. Saya juga sebenarnya baru tahu hari ini kalau di tempat inilah makam suri yang sebenarnya, karena makam yang di atas hanya merupakan napak tilas dari ulama yang dimaksud. Ya, di sini benar-benar terletak di dalam hutan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini hutan ya. Hutan belantara yang masih utuh. Jadi konon sejarahnya makam suri ini kenapa berada di dalam hutan? Karena ulama yang dimakamkan di tempat ini merupakan seorang penyebar agama Islam di masa lalu. Dan keberadaan beliau sesungguhnya tentunya tidak disenangi oleh orang-orang yang merasa dirinya anti-Islam. Sehingga beliau diburu, dikejar-kejar, berlari ke tengah hutan, dan akhirnya wafat di sini dan dimakamkan di tempat ini pula. Oke, sekarang kita kembali ke tempat teman-teman yang lagi ngopi. Kita istirahat sambil melihat pemandangan yang ada di sekitaran pemakaman ini.
mati? Ngaji. 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 Mumpung masih hidup. Allahu Akbar. Oh, lagu penang. Itu cangkir kan, cangkir. Lagi cangkir. Tir ya selalu ide tirania. Ya potong link tu lai biasa sendak. Dia dan buka lalu kemang buat renggak ring yang batas dia lah dia. Tekan ini saat saya dia. Rezekin biwih lek bale waruti sebeling ketebian. Rek ngarsi gak ngerumbo link ke. Udah bidan teh.